ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Puji syukur milik Allah, ibu-ibu yang Allah muliakan. Alhamdulillah di awal bulan Rabiul Awal, masuk awal-awal 1445 Hijriah, kita dipertemukan kembali untuk mulai kajian hari ini. Karena terhitung kalau tidak salah 2023 ini sudah kurang lebih 13 tahun membersamai jamaah ibu-ibu at-taqwa, nembe 13 tahun. Jadi secara kurikulum sebetulnya tos tamat, Bu. Tos tamat, Bu. Bade ningkat karena eta sieun rieuh, Bu. Kita materi yang lebih berat, sieun berat teuing da abdina ge hese. Jadi karena pertanyaan itu masih banyak seputar keseharian, jadi ini mencoba kita murojaah kembali dengan edisi baru dan edisi revisi. Kita mulai dari awal lagi. Kita mulai dari bab atau kitabut thaharah lagi. Jadi mudah-mudahan ngemut-ngemut deui duka ieu teh nu geus kasabaraha kalina. Tapi yang pokok mudah-mudahan ariku sering matos apal gitu. Karena tos 17 tahun geus tamat Bu, eta ilmu teh naon deui ya. Bade lebet kana pikih siasah da ibu-ibu bukan orang politik gitu. Bade kana pikih khilafah moal nepi. Jadi kanu handap deui anu biasa anu gampang. Anu sadidinten. Baik. Ibu-ibu yang Allah muliakan, di dalam surah Az-Zariyat, ibu tos pada apal ayatna tos katamul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tupan apal eta ayat. Tiadalah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi wujudnya manusia di dunia ini, Allah menuntut untuk taat dalam melaksanakan ibadah. Nah, ibadah dalam secara bahasanya ta'ah, ketaatan, ketundukan, kepatuhan kepada Allah. Nah, Allah menuntut dua hal bagi manusia itu. Satu, tolabul fi'li. Dua, tolabul tarki. Menuntut untuk mengerjakan dan menuntut untuk meninggalkan. Dalam kata lain, hidup manusia tidak lepas dari dua hal. Ada perintah Allah dan ada larangan Allah. Endingnya, ujungnya adalah Allah berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah itu menciptakan mati dan hidup, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kamu siapa yang terbaik amalnya. Lain pangloba hartana, Bu. Bukan paling keren tubuhnya, paling banyak hartanya, paling megah rumahnya. Daya tama Allah geus ngatur. Saya masih yakin, Bu, beunghar miskin mah lain karena usaha. Naon tos ditakdirkeun ku Allah. Kaya atau miskin bukan karena ilmu. Lamun karena ilmu atuh Bu, para profesor pasti beungarna teka tulungan. Kalau kaya, karena rajin ngadoa, kirang kumaha abdi ngadoa gini gitu keneh we Bu. Pan ibu ge unggal dinten ngadoa pan gitu. Anger we hirupna kitu keneh nyebunya. Karena kalau kaya mungkin sudah pindah dari Blok Hiji abdi bade ka Sumarekon ngalih meureunna. Kalau kaya karena doa. Tapi yang namanya Bu, kaya miskin, Allah yang menyebutkan yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah yang meluaskan rizki siapapun yang Allah kehendaki dan menyempitkannya. Makanya
kemuliaan seseorang di hadapan Allah itu siapa yang terbaik amalnya. Kalau bahasa lain dalam surah Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di hadapan Allah itu yang paling bertakwa. Walaupun kadang orang mah ajen ngahormat batur teh lain ku etana. Beda tuh Bu, ari kanu kangkung beunghar mah. Benten kanu gaduh jabatan. Padahal kemuliaan seseorang bukan dilihat dari jabatannya. Bisa jadi Bu gubernur leuwih hina tibatan tukang sasapu. Nyage gubernur da ka masjid Tara misalkeun gitu. Bisa jadi Bu orang yang jadi pimpinan itu lebih hina daripada bawahannya. Da bawahan mah luar biasa Bu, duha rajin. Tahajud tong tara ditinggalkeun, da butuh teh Bu. Salat 5 waktu can pernah absen di masjid. Atasana mah boro-boro pu paling jumahan unggul eta ge kaberangan sing teh di luar wae deui. Gitu. Makanya pantas ada dulu seorang polisi ya. Suka salat di dia ya. Beliau tuh. Saudara-saudaranya bagus jabatannya. Anjeunna mah prajurit we. Gitu. Tapi ketika jawabannya luar biasa tuh. Cing atuh sakola juga batur meh tong kitu-kitu wae atuh posisi teh. Jawaban dia simple. Naon dia atuh mobil geus rumah geus aya. Budak kasakolakeun, motor aya lah lumayan gitu. Hiji-hijina nu paling luar biasa tuh. 5 waktu saya mah bisa sholat ke masjid. Bahkan kalau subuh nyempetkeun ikut kajian bari mawa mobil patroli teh Bu. Parkirkeun sisi masjid ikut sholat. Hari akang gitu. Jarang atuh jabatan nu gaduh jabatan alus rajin ngaji menjarang. Jarang Bu, Kapolsek, Kapolres jarang linda aya gitu. Rajin, komo Bu Kapolri Arier mendatara ngawas. Naon ngawas teh ka ditu eta mah lain di masjid. Nah, padahal manusia dituntut oleh Allah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kamu siapa yang terbaik amal. Nah tadi saya sampaikan manusia dituntut untuk ibadah. Ibadah nanti ada kaitan dengan hubungan manusia dengan Allah. Ada yang hubungan manusia dengan sesama manusia. Nah walaupun Bu hubungan manusia dengan manusia tetap dah hubungannya kalau ibadah mah dengan Allah. Para ulama sok aya menyebutkeun dibagi aya mahdoh, aya goir mahdoh, lain ti nabi eta mah. Karena kalau bahasa ulama mah sebetulnya hayatuna kulluha ibadah. Nah, kalau terkait dengan mahdoh yang terkait dengan berbagai aturan dari mulai salat, saum, haji, zakat, Allah menetapkan berbagai aturan, manusia tidak dituntut berinovasi. Anu aya pidamel tak itu simpel. Nah rata-rata kalau kita bahas bab terkait dengan ibadah atau ritual, sering kalau kita baca buku atau kitab-kitab tuh poin pertama mimiti nama biasa Bu kitabu toharoh dulu. Apa itu toharoh? Toharoh bahasa orang susuci atau bersuci. Nah, di dalam Islam toharoh itu 2 Bu. Ada toharoh maknawiyah, ada toharoh hissiyah. Toharoh maknawiyah artinya bersuci dari sesuatu yang tidak terindra, seperti al-uyub wal ma'asi. Bersuci dari kotoran yang berupa aib-aib, maksiat, syirik lain bahasa Sunda Bu. Maka ada bahasa qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan diri, lain rajin mandi. Tetapi orang yang punya kotoran hati, rajin mandi nama, baju nama rapih bersih, tapi maksiatna luar biasa. Mandi mau ngalapoe Bu, tapi pun ten kana ngarentenkeun mah tara eureun misal. Mandi perawatan luar biasa,
punten Bu, tapi muka aurat, memperlihatkan auratnya, tak eta teh kokotor maknawi. 2, toharoh hissiyah, bersuci yang di sini terasa terindra, yaitu al-khulus minal ausakh wal adnas, bersuci dari kotoran-kotoran. Nanti ada 2 Bu, ada yang berupa najis, ada yang berupa hadas. Nah, kita awali kaitan dengan toharoh hissiyah. Kalau maknawiyah yang kemarin terus dibahas sebetulnya. Toharoh hissiyah di sini artinya rob'u ma yamna'us sholata min hadasin au najasatin bil ma'i, menghilangkan sesuatu yang bisa menghalangi sahnya sholat, baik berupa hadas ataupun najis dengan menggunakan air. Jadi toharoh itu secara syar'i artinya menghilangkan sesuatu yang bisa menghalangi sahnya sholat, baik berupa hadas ataupun najis dengan menggunakan air. Taeta toharoh. Dulu saya pernah bahas di sini, ketika bicara toharoh hissiyah nggak lepas dari 2 hal, bersuci dari najis, bersuci dari hadas. Nah ya masih keneh Bu, naon kurang malah perdebatan. Kadang-kadang pamite ditaliti itu kita tidak tahu. Contoh, kalau orang sudah wudu menginjak air kencing, wudu lagi jangan. Tes berwudu ya, mincek anu koneng we tong kagok Bu, belesek we nu koneng, wudu deui entong Bu. Tuh nu ieu wudu deui nu ieu entong kumaha tah. Tuh kan dibalik ieu teh ikhtilaf teh beda ilmu atau naon. Nah, ini penting kita coba muncul urang mah dipernahkeun. Mulai dari definisi apa bedanya hadas dengan najis dulu, sehingga orang paham sikap yang harus dia lakukan. Contoh yang lain misalkan, apakah air yang bekas wudu misalkan orang dikobokeun sah dipakai wudu deui henteu? Sering ya terjadi perbedaan pendapat di sini. Nah, karena tadi Bu, toharoh tidak lepas dari 2 hal, hadas dan najis. Kita pahami dulu perbedaannya. Saya sudah sering di sini menyampaikan, mudah-mudahan Ibu teu jibring barho. Ngaji ngabring bubar poho. Gini, dari contoh tadi, Ibu wudu lalu ngincek anu koneng teh tadi. Wudu lagi jangan. Nu ieu wudu deui, nu ieu jangan. Ieu teh dua kubu nu ieu abstain, tidak ada pilihan. Wudu deui tong Bu. Kieu. Wudu atau tidak bukan karena perasaan, tetapi karena keterangan. Saya kasih contoh berikutnya. Kalau orang sudah mandi lalu wudu, make baju koko rapih gitulah, dikopeah di sarung, hitut saeutik pet sakitu, saeutik. Bahasa Jermana teu kakemot hiji. 2, di sisi lain ada orang yang sedang safar. Kabayang Bu, keur safar mah keur nyaba baju kusut, bu kusut banget seseuheun, kadang-kadang keur safar mah tuh Bu. Datang waktu sholat, wajib sholat tidak yang safar? Wajib. Air tidak ada. Apa yang dilakukan? Dupi tayamum nambahan kotor, nambahan bersih. Pan tadi cek abdi ge beungeut teh geus seuseheun ieu. Ayeuna tayamum, pake naon tayamum teh Bu? Taneuh, kebul, taneuh Bu. Diusapkeun kanu kesangan teh tadi Bu tah. Nambah kotor, nambah bersih. Boleh sholat? Bandingkeun cek akal Bu. Kasus yang pertama, yang kedua, cek akal nu layak sholat nu mana? Nu kahiji nu kadua Bu. Nu pertama secara akal lebih layak untuk sholat. Alasannya apa? Bersih kan ya tuh.
Seungit keneh bersih cing Bu, lamun hitut seeutik ngarobah kana wajah teu. Ngesang moal pan teu kakemot bieu ge Bu. Ngan pet sakitu atuh saeutik Bu. Ari kitu mah Bu, misalkeun kan aya dua Bu. Aya nu meledak dan meledak, aya nu meledak tanpa meledak. Kadang-kadang ada yang anginnya munparid, ada yang suka membawa kawan-kawannya. Tah eta lain deui eta mah. Lamun munparid mah Bu, angin wungkul kan teu masalah. Komo saeutik mah. Ieu mah aya nu mawa babaturanana, tah lain deui eta mah. Tah, makanya secara akal mah justru Bu yang pertama yang layak sholat, tapi cek syariat nu kadua yang layak sholat walaupun wajah seseuheun tadi. Berikutnya saya kasih contoh juga, misalkan kalau tadi orang yang tayamum, contoh Bu, orang BAB buang air besar, cukup wudhu. Nah Bu ari keluar mani gitu nya, henteu sagede eta, teu sageuleuh eta, kudu mandi tuh gitu. Nah itulah Bu, makanya di sini mending Bu kayaknya punten lain bab jorang. Aya nu solom giriwil wae wajib mandi kan. Tah, padahal cing naon kotorna tah kitu. Itulah yang saya katakan bukan ruang lingkup akal tapi aturan. Makanya ada ini bahasa simpelnya. Kalau najis dan hadas itu perbedaannya, kalau hadas mah pekerjaannya, kalau najis mah barangnya, bendanya. Orang BAB, ombe, cebok, yang dibersihkan hadas apa najis? Najis. Karasa teu ari najis Bu. Karasa, leur, bau, eta najis. Boleh sholat tidak langsung. Apaan geus bersih Bu? Bahkan dibanjur make wipol misalkan. Boleh ya sholat Bu? Kenapa tidak boleh sholat? Nah, yang tadi disucikan apa Bu? Najis. Sementara kalau sholat orang harus bersih dari hadas. Nah, untuk hadasnya orang mesti berwudu. Walaupun Bu ieu teh geus bersih di sikatan, seungit, tetap tidak boleh sholat karena hadasnya belum hilang. Buang air kecil hadas, air kencingnya najis, barangna. Buang angin hadas, anginnya najis teu. Lamun teu nyandak rerencangan amat teu najis. Angin wungkul mun parid mah henteu. Ngan bau eta mah anginnya bau leres. Najis teu Bu? Henteu. Kabayang Bu kalau angin itu najis, tiap orang buang angin kudu ganti calana ripuh. Mending nu ganti nu ngambe kudu ngubah irung. Pan asup ka dieu tuh. Nah, tidak semua hadas itu menghasilkan najis. Kemudian kalau hadas mah tadi Bu tak dipahami oleh akal kenapa disucikan. Ieu mah Bu taat. Kahartos teu kahartos taat. Jika tadi tayamum. Sisi apa bersihnya tayamum? Pan ieu gitu, geus kotor, tambahan kotor deui tapi kenging salat. Nah, inilah Bu ta'abudi, taat kepada Allah, kahartos teu kahartos kerjakeun. Nanti ada bahasannya khusus ketika orang pakai alas kaki yang menutupi mata kaki, lalu kemudian berwudu, ada kebolehan mengusap sepatu, atasnya bawahnya yang diusap. Nu kotor manana Bu? Nah, teu handapna ta eta. Kahartos teu kahartos, paham tidak paham, kerjakan. Nah, itu kalau hadas. Najis dimengerti oleh akalnya kenapa dibersihkan. Cing ibu, ari ibu buat omeh teh kahartos ku akal teu. Peryogi dalil teu. Teu kudu make dalil eta mah. Kaharti
Nah bu ombeh geuleuh tak kitu gampang simpel itunya cepol leur gitu kan, itu kahartos najis mah. Kenapa dicuci? Kotor. Tapi hadas tidak begitu. Nah bu anu keluar angin eta anu cuci nama wajah Pak, tangan kaki dan boga dosa nama tadi kukumaha tak gitu. Nah beda dengan najis, ketika keluar di situ wajahnya dicuci tidak? Keluar najis ya BAB, wajahnya perlu dicuci tidak? Anu keluarna we unggul gitu sampai bersih, ternyata bedana najis. Lalu kalau najis disucikan tidak kaitan dengan sholat. Kalau hadas mah berkaitan dengan sholat. Maksud yang pertama tadi, najis tidak berkaitan dengan sholat, maksudnya mau sholat tidak sholat wajib disucikan, eta najis. Misal sholat zuhur jam 12, BAB jam 7, ombeh nangke kengeng jam 12. Apaan mau sholat? Nyasewe engke BAB apa ombehna tabu 12 tiasa bu tawayah na eta mah bu nya ari tega mah kamana-mana laleur tah kitu. Makanya kalau najis mah mau sholat tidak mau sholat bersihkeun. Bisi kieu nu head bu BAB kita rome-ome acana ada mau sholat kuring mah tah kitu kan ya. Pan tidak begitu, mau sholat tidak sholat sucikan, itu najis. Kalau hadas mah kalau mau sholat. Orang buang angin wayah kieu perlu langsung wudu tidak? Tidak. Boleh wudu saat itu, boleh nanti wudunya pas mau sholat, karena itu yang paling pokok. Nah baik bu bersuci dari hadas, bersuci dari najis, kedua-duanya menggunakan air. Nah itu sebagai alat untuk bersuci. Makanya bab pertama yang akan kita bahas hari ini tentang bab air. Air seperti apa saja yang bisa dipakai untuk bersuci, baik dari hadas ataupun najis. Yang pertama, Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Id yughashshikumun nu'as amanatam min wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Ingatlah ketika Allah menjadikan kamu mengantuk. Ieu bu seratanna cekap sageung kieu teu. Nah, sipnya teu ali teuing kan? Soalnya versi dulu aya nu protes ali teuing, ayeuna mah disesuaikan. Kanggo nu anom alhamdulillah nu anu tos rada senior pas lah badag sakieu mah nya. Ketika Allah menjadikan kamu mengantuk. Jadi ari tunduh teh ti saha bu? Rasa tunduh teh datangna ti saha? Ti Allah. Jadi ulah sok nyarek anu nunutan keur di masjidnya bu. Jadi bisi anu pangajian kieu entong dicarek andepkeun. Apalagi yang tidur ketika sedang ngaji itu jangan dibangunkan, dia sedang berobat. Nya obat tunduh naon bu? Nya kita andepkeun we. Bahkan kalau saya ada santri, bu nunutan keur kajian teh tong diudangkeun antepkeun calon anggota DPR teh. Latihan ti santri keneh. Pan geus gitu pinter sarena lamun keur sidang begitu tah. Nah, Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai penentraman darinya. Jadi balik ketenangan ku ngantuk. Da sok nu ngantuk mah sakinah teu tak kitu nikmat pisan. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an. Allah menurunkan dari langit air. Buat apa fungsinya? Liyutahhirakum bihi. Air itu adalah alat untuk bersuci kalian.
Jadi Allah turunkan air dari langit untuk mensucikan kamu. Naon bu, cai nu sok turun di langit tadi disebutna air hujan. Jadi dari hadis ada ayat ini boleh tidak wudu pakai air hujan? Boleh kehujanan di niatan mandi? Nah, itu mah dibalik beda bu. Mandi pakai air hujan, kehujanan dianggap mandi lain deui eta. Boleh mandi pakai air hujan? Boleh. Jadi air hujan turun liyutahhirakum. Artinya air hujan ini bisa dipakai untuk bersuci. Baik untuk mensucikan najis. Tadi bu, ombeh ngangocai hujan kengeng. Atau untuk bersuci dari hadas, baik wudu ataupun mandi. Ini yang pertama. Dalam ayat yang lain surah Al-Furqan ayat 48, wa huwallazi arsalar riyah busram baina yaday rahmatih. Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira dekat sebelum kedatangan rahmatnya. Apa rahmat Allah itu? Hujan. Hujan teh bagian kanyaah Allah. Karawas panbu dari pasian hujan. Hanya ada satu hadis, bila orang-orang sudah enggan mengeluarkan zakat, Allah akan tahan butiran-butiran air di langit untuk turun ke bumi. Jadi aya hubunganmu maksiatmu di bumi jeung di langit. Kalaulah hujan turun bukan buat manusia, karena Allah nyaah kana sasatoan. Karena kalau geus kitu jelema teh bu, geus harese mardit teh bu, Allah akan turunkan hujan tapi lain buat dia. Yang makhluk Allah nu lain. Karena ketika turun bagi manusia kadang justru jadi musibah. Pan ayahnya punya turun hujannya jadi musibah. Dan manusia mah diciptakan khuliqa halu'a, keluh kesah. Halodo hayang hujan. Geus hujan meni hujan wae kitu. Isu keneh meni geus hujan. Popoyan can galari gitu. Tah ayeuna halodo meni halodo wae eueuh cai gitu Nah, jadi bahasa Quran mah hujan itu kabar gembira dari Allah, turunnya rahmat. Wa anzala minas sama'i ma'an. Wa anzalna minas sama'i ma'an. Kami menurunkan air dari langit tohuron sebagai alat bersuci. Jadi tohur itu langit menurunkan air yang amat bersih sebagai alat bersuci. Konon bu, ini kalau di kita mah nggak bisa. Di beberapa tempat kalau yang bersih, udaranya bersih, air hujan itu bisa langsung dikonsumsi. Jadi orang mah tong coba-coba bu, komo kana genteng heula mah. Terus ditanehan, heran mah heran, tapi gentengna mengandung naon gitu. Mun langsung mah bu calangap ka langit gitu tah. Jadi yang pertama air hujan. Dua, an Abi Hurairah yaqulu, Abu Hurairah meriwayatkan, sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ditanya oleh seseorang, ya Rasulullah, inna narkabul bahra. Kami berlayar biasana ka laut, layar. Wa nahmilu ma'ana al-qalila minal ma'i. Kami membawa sedikit air. Air naon? Air tawar. Dejang naon bu, air kan air tawar mah dihandap leuh seueur gitu. Air tawar. Fa in tawaddana atisna. Kalau kami wudu pakai air ini, kami kehausan. Menunjukkan di tengah laut oge salat mah tetap wajib. Kalantaran bumi keneh gitu teh. Walaupun tong dimaksud bumi teh taneuh, pane mah diturureun cai. Aya deui tad kumaha menuju di luhur.
Kan di luhur mah teu di atas bumi, Bu. Gak di luhur tah. Wajib salat tah. Salat mah di bumi tapi salama aya waktu. Aya di nanya teh, "Tad kumaha pami abdi menuju di luar angkasa?" Tari deui tah. Kieu lah mun di dinya geus ka ditu bebeja ka nga-WA kitu. Can nepi ka ditu geus loba tatanya, Bu, lamun gitu. Nah, lalu mereka bertanya, ana tawaddo'u apa natawaddo'u min ma'il bahri. Bolehkah kami berwudu menggunakan air laut? Kenapa ditanyakan? Pan sarua cai sarua heran. Nah ditaroskeun tah eta. Bedakeun, Bu, cai sayur jeung cai laut. Cai sayur mah sanes cai disebutna. Walaupun herang. Da ieu mah Ustaz cenah sopna diherangkeun. Caina teh herang sopna teh. Asina alabatan cai laut misalkan. Apan gagal sopna eta teh. Cai kaldu eta sanes cai. Nah, kalau air itu air laut, makanya baik air hujan atau air laut ada ulama menamanya air mutlak aslinya. Air hujan air asli belum tercampur oleh apapun, air laut pun sama. Nah, pertimbangan mereka bertanya kepada Nabi karena rasa asinnya ini apakah bisa digunakan untuk bersuci? Ternyata Nabi tidak jawab iya. Kan ditanyakan dikit, Rasul boleh wudhu pakai air laut? Beliau tidak jawab boleh, tidak begitu. Tapi beliau jawab dengan kaidah ilmu yang yang berlaku hingga sekarang. Jadi kan pertanyaannya jika kieu, Bu, kengeng abdi tuang sampe kengeng. Sakitu kan? Kedahna mah kitu ngawaler teh. Ari ieu mah henteu. Bolehkah kami berwudu pakai air laut? Nabi tidak jawab boleh. Tapi Nabi jawab dengan kaidah ilmu apa, Bu? Huwat tahuru ma'uhu al-hilu maitatuhu. Air laut itu mensucikan dan halal pula bangkainya. Boleh tidak berarti? Nah, kalau jawabannya begini Nabi teh, apakah boleh kami berwudu pakai air laut? Jawaban Nabi teh misalkan boleh. Sakitu we katampina teh. Kenging dianggo ibab teh. Nu ditanyakeun naon tadi, Bu? Wudu. Boleh dipakai omeh? Teu bisa. Kenapa yang ditanyakannya cuman wudu? Kumaha lamun ngahajakeun ari ieu, Bu, posisina lagi sulit atau lagi mudah air? Lagi sulit. Boleh tidak ngahajakeun cai tawar aya milih cai laut? Boleh tidak? Kalau jawabannya boleh tadi ku Nabi, tidak boleh. Pakai air laut semata-mata kalau tidak ada air tawar. Itu kalau Nabi menjawab, bolehkah kami berwudu pakai air laut? Boleh. Bisa dipahami begitu. Makanya beliau tidak jawab dengan boleh dan tidak, tapi pakai kaidah. Apa kaidahnya? Air laut itu mensucikan. Artinya air laut bisa dipakai alat bersuci. Kapan? Kapan saja. Siga tadi, ya air sumur, ya air laut. Nah, air sumur ngantri misalkan, bayar cai laut oke, boleh tidak? Boleh. Karena air laut itu mensucikan. Ini ada bawa, Bu, saember cukup air tawar. Eta laut lega ngahajakeun, Bu, wudu pakai air laut, boleh tidak? Boleh. Karena air laut itu mensucikan. Darurat atau tidak darurat? Mau darurat tidak darurat tetap berlaku. Nah itu. Sekali lagi, itu kenapa Nabi tidak jawab tadi, bolehkah kami berwudu pakai air laut? Boleh. Lamun sakitu berarti wudu wungkul. Dua, lihat kondisinya, saat itu sedang darurat. Kalau itu jawaban Nabi. Tapi Nabi nggak menjawab dengan kalimat itu. Nabi jawab dengan menggunakan kaidah umum. Air laut mensucikan. Artinya sifat air laut dengan keasinannya itu bisa dipakai bersuci dalam keadaan apapun.
Gitu rek ngahajakeun abdi mah di hotel aya Bu cai tawar, abdi mah ngahajakeun bade mandi teh cai laut, boleh tidak? Boleh. Orang junub ya, junub di hotel aya cai, abdi mah rek ngahajakeun bae, rek anjlub ka laut Bu mandina, boleh tidak? Boleh. Karena air laut itu mensucikan. Lalu dilanjutkan bangkena halal. Ada dua, minimal ada beberapa pelajaran dari kalimat ini. Satu, bangkainya halal teh berarti naon Bu? Hewan air laut atau ikan. Dalam hadis yang lain menggunakan uhilat lana maitatani, dihalalkan kepada kami dua bangkai. Satu as-samaku, ikan, dua al-jaradu, belalang. Dengan kalimat dihalalkan menunjukkan tidak perlu disembelih. Yang namanya bangke dua kriterianya Bu. Satu yang mati sendiri, dua yang tidak disembelih berdasarkan aturan syariat. Hukumna bangke. Hayam inisiatif maut nya kecekak atuh Bu atau kagencet paeh tah ayam teh boleh dimakan tidak? Da can bau acan. Nah, walaupun can bau tetap hukumnya haram. Dupi meser gurame dipencit teu. Biasa di kumaha Bu? Ditakol. Tah tinggal ibu di Superindo meser gurame Bu, turunkeun ka anak ditakol make palu. Ya, jenis sadis mang lamun teu dikitu ri susah ngeureutannana cenah. Takol Bu lele kan gitu nyebutnya. Nah, ibu kalau makan udang hidup udang mati. Bangke bukan? Bukan. Bu, kenapa Allah memberikan kemudahan? Ikan begitu Bu, sakinten paus nu gede mencitna kahartina teri kumaha mencitna. Iraha masakna eta mencitan teri hiji-hiji. Jadi hewan laut itu tidak musah disembelih. Tapi pertanyaannya apa hubungan dengan bab air? Bangke ikan itu tidak menajiskan airnya. Sop gurame, bangke gurame, nya sop bangke gurame, caina kengeng dieut, pan bangke, pan teu dipencit Bu. Tom yam, pan eta teh make naon biasana Bu? Kayak udangnya, udang, tom yam Bu, aya bangke udang di dinya Bu, aya bangke udangna teh. Tiasa dieut caina Bu, tiasa najis henteu? Henteu. Tiasa dianggo wudu? Eta beda deui eta mah Bu. Nah, air laut tidak jadi najis ketika ada bangkai ikan di situ. Karena bangkainya halal. Benten sumur kaasupan bangkai hayam. Nah, bangkai ucing. Nah, ulama menyebutnya naon? Najis. Nah, jadi air kedua yang bisa dipakai bersuci itu air laut. Kemudian poin berikutnya, air mutanajis, artinya air yang bercampur dengan najis. Apakah nanti tercampur banyak atau hanya tercak-celaki? Non tercak-celaki itu bahasa-bahasanya? Terkecelaki. Hah? Beda Bu, lain tetesan, kecelakaan. Terperciki, wah, terperciki. Tercak-celaki gitu loh, ya itulah. Nah, Abu Sa'id Al-Khudri ia meriwayatkan, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang bertanya kepada Rasul, ana tawaddau min bi'ri budha'ah.
bolehkah kami berwudu dengan air dari sumur Budo'ah? Sumur Budo'ah teh naon lu? Wahia bi'run yutrahu piha al-hiyad. Sumur di mana dibuang padanya kain pembalut untuk wanita yang sedang haid. Tah eta teh Bu, aya di jero teh nyotek-tekan lah. Lain lotek, Bu. Kan baheula mah make kain. Duka zaman ibu-ibu tos aya pembalut jangan itu, Bu. Oh, sugan teh atos tahun 70 80 sudah ada belum? Oh, belum. Jadi nganggo naon Bu teh? Kain juga nanya. Nah. Naon Bu? Pakai anduk? Oh. Nah, kemudian walahmul kilab, aya bangke anjing kadinya teh Bu. Wanatnu dan kotoran, boleh nggak wudu di situ? Nabi kembali menjawab bukan dengan iya atau tidak. Lamun iya berarti berlaku sampai kapanpun. Kajenting kotoran aku mah berlaku. Kalau tidak kajen bersih itu menang tak gitu. Jadi kan boleh nggak wudhu pakai air sumur ini? Kan bisa jadi satu saat heran, satu saat kotor kan? Kalau Nabi jawab iya, ker kotor ke menang dipakai kan gitu. Kalau Nabi jawab tidak, berarti satu saat sedang bersih pun tidak bisa. Makanya kembali pinterna Nabi, Nabi tidak jawab dengan iya atau tidak. Pakai kaidah deui. Apa itu? Al-ma'u tohurun la yunajjisuhu syai'un. Air itu mensucikan dan tidak dapat dinajiskan oleh apapun. Kira-kira boleh tidak berarti? Jadi kayak Bu sumur Budo'ah tuh macam lengkobe. Apa lengkobe bahasa Indonesianya? Cekungan beginilah. Ada elokan nih, cekungan. Gitu Bu. Jadi jangan kebayang sumur juga diurang sumur timba anu 12 meter enggak Bu. Itu cuman begitu. Biasanya kalau terjadi banjir nih. Kan kalau di sana tuh ibu kalau ada yang pernah ngalamin hujan gede di Saudi, air itu air itu gede banget, itu terbawa Bu, kotoran sampah yang ada di rumah tangga itu, yang di pinggir itu terbawa masuk ke dalam situ, terbawa. Nah, bangke anjing, kotoran, sampah lain artinya orang-orang membuang di situ, tapi terbawa, airnya mengendap di situ Bu. Karena airnya ada di situ menggenang dan cukup banyak, mereka bertanya, apakah boleh saya berwudu pakai air sumur Budo'ah? Nabi jawab, air itu mensucikan, tidak bisa dinajiskan oleh apapun. Boleh tidak berarti? Nah, makanya kita lihat hadis yang di bawah. Innal ma'a tohirun, air itu suci. Illa kecuali intagoyyara rihuhu au ta'muhu au launuhu binajasatin tahdusu biha. Kecuali bila berubah baunya, rasanya dan warnanya dengan najis yang masuk kepadanya. Jadi air mah suci, kecuali kalau ada sesuatu yang masuk berupa najis yang merubah baunya, warnanya, rasanya. Masih suci tidak? Nah, akhirnya berbalik Bu. Masuk najis tapi tidak berubah rasa, warna dan bau, suci tidak? Jadi air itu suci, kecuali kalau ada najis yang merubah bau, rasa dan warna. Sekarang ada najis masuk tapi tidak merubah rasa, warna dan bau, apakah airnya tetap suci? Tuh, masih enu tidak, enu suci.
Manya can kartos kene. Aduh, deui kieu ya. Kan kieu air itu suci dan mensucikan nih. Kecuali kalau berubah baik warna, rasa dan bau dengan najis. Artinya yang menyebabkan ketidaksuciannya apa? Berubah oleh najis. Saya ulang. Air itu jadi tidak suci itu apakah semata-mata masuknya najis atau perubahan tiga hal ini? Tuh. Makanya ini kalimatnya begitu. Jadi air itu tidak jadi najis semata-mata dimasuki najis. Sekali lagi, air itu tidak jadi najis semata-mata dimasuki oleh najis. Jadi najis atau tidak mensucikan itu kalau berubah bau, rasa dan warna. Ayeuna masuk najis tapi tidak berubah ketiga hal ini. Di ambuan tidak berubah. Warna itu jadi koneng. Baunya juga rasanya pun tidak berubah. Rasa air biasa. Nah, apakah masih suci tidak? Nah, saya kasih contoh. Geuleuh mah nomor 2. Kolam renang. Orang jauh biri-gidik ku jero kolam renang teh. Ngebiri-gidik. Sugana katirisan miceun di dinya. Lalaki biasana wer. Berubah tidak warna air kolam? Jo jadi koneng kabeh, itu berubah. Pas kurang nyelam deh, nah jadi hangser. Nah, Bu, kalau jadi bau pesing, rasa nage lain, kemudian bau na lain, berarti orang yang kencing itu merubah sifat kolam air. Jadi najis mah Bu kira-kira? Najis. Tapi lamun saurang anu kencingna di tengah kolam yang lega berubah tidak? Oh. Itu atau air yang mengalir. Ada orang kencing di sini. Terus wudu di situ lagi boleh tidak? Airnya mengalir. Apa wer teh bahasa Indonesianya? Wer gitu, nyapa wer. Ya gitulah, kencing di situ, wudu di situ boleh tidak? Kenapa? Karena air yang di situ bukan air yang dulu. Jadi air yang dulu bukan air yang sekarang, karena sudah mengalir. Gitu. Makanya para ulama nanti suka ada yang membagi dua, ada air banyak, ada air sedikit. Air sedikit itu bila dimasuki najis, maka jadi mutanajis, tidak layak dipakai untuk bersuci. Jika air banyak, maka dimasuki najis pun tidak berubah. Nah, ada yang punya pendapat, apa ukuran air banyak atau air sedikit? Kalau air banyak itu lebih dari 2 kulah. Ini macam-macam pendapat. Kalau tidak salah ya, ada yang mengukur kulah itu sekitar, ini takribi saja pendekatan, sekitar 270 literan. Setengah toren anu 500. Teh itu udah 2 kulah. Pokoknya mah dimasuki najis sebanyak-banyak pun tidak najis asal caina sakitu. Aya nyebutkeun ya sekitar semeter tengahan cenah. Lebarnya, panjangnya semeter setengahan. Kalau dimasuki najis kencing di situ pun tetap tidak jadi najis. Tapi kurang dari 2 kulah, seember ya. Terperciki air kencing. Kira-kira berubah nggak warna, rasa dan baunya? Bukan kencing di ember kade punten Bu. Jelema lieur Bu, jeruk kencing karena emberkeun. Ieu mah terperciki air kencing. Biasanya laki-laki. Karena ada laki-laki berdiri terperciki misalkan. Kira-kira merubah tidak Bu? Nah, menurut pendapat pertama, karena ini kurang dari 2 kulah dan terperciki najis, tidak bisa dipakai bersuci, buang. Tapi pendapat yang kedua tadi, kembali ke dalil pokok di sini. Air itu suci, tidak bisa dinajiskan oleh apapun kecuali berubah rasa, warna dan bau. Meskipun mohon maaf Bu, rada lega, bakna teh diambuan teh bau. Lain bau besi Bu, nya bau nu kitu teh enak. Tidak layak dipakai untuk berwudu atau bersuci.
Nah, meskipun saember Bu terperciki air kencing, selama tidak berubah warna, rasa dan baunya, maka itu tidak najis. Artinya masih bisa dipakai berwudu. Nah, di sini contoh hadis berikutnya dari Kabsah binti Ka'ab bin Malik. Kanat ingdabni Abi Qatadah. Ia sedang berada di putra dari Abu Qatadah. Anna Aba Qatadah tak dakhala alaiha. Abu Qatadah menemuinya. Qalat fasakabtu lahu wadu'an. Aku, kata Kabsah, menyediakan air wudu untuknya. Faqalat, lalu Kabsah mengatakan pajaat hirotun tasrobu. Lalu ketika disediakan air buat wudu, datang kucing yang mau minum. Fa'asgolahal ina hatta syaribat. Lalu si bejana atau ember yang mau dipakai berwudu itu dimiringkan supaya si kucing itu bisa minum. Qalat Kabsah paroani angduru ilai. Ketika ia sadar aku memperhatikan pekerjaannya, maka Abu Qatadah kemudian mengatakan, "Atak jabina ya binti akhi." Kamu heran ya dengan apa yang kuperbuat gitu misalnya. Qultu na'am, iya. Kan cai teh kanggo wudu. Aya ucing haus dipasikeun lah sira ucing minum. Lalu beliau wudu di situ. Maka kemudian Abu Qatadah mengatakan, innaha laisat binajasin. Kucing itu tidak najis. Innama hiya minat tawafina alaikum. Hanyalah dia hewan yang sering berkeliaran di antara kalian. Jadi kucing kalau minum di tempat wudhu kita, yang di ember kita yang mau kita wudhu, itu tidak najis. Walaupun ucing tuang leutna naon Bu? Sok kotor-kotor juga kan? Nah, tapi ternyata tidak najis kalau ucing. Kenapa? Karena itu kemurahan dari Allah. Ucing mah hewan yang senantiasa berkeliaran depan kamu. Kalamun kitu ripuh urang teh gitu. Kalau bekas kita masak sabagian dituang ku ucing. Biasana ku beri tuang di piceun. Piceun, pate najis. Palingan urang mah al-gelehu biasa. Nah ini ya. Kemudian ada keterangan lain. Rasulullah SAW bersabda, "Ida waqa'ad dubabu." Bila lalat jatuh di tempat air atau bejana kalian, falyagmishu kullahu, tenggelamkan seluruhnya. Ini air, nah gelas, lalat masuk, tenggelamkan semuanya. Summa liyatrahu, lalu buanglah. Apanya? Airnya apa lalatnya? Kali buanglah airnya, makanlah lalatnya. Buanglah airnya, lalatnya. Fa inna bi ahadi janahihi sifaun wa fil akhari daun. Sebagian ada penawar, sebagian ada penyakitnya. Dengan cara ditenggelamkan itu, maka airnya itu tetap bisa dikonsumsi, tidak berbahaya. Kengeng berarti maehan laler Bu. Kengeng eta naon ditenggelamkeun, sekilanya memadorotkan kita. Bagaimana cara menghilangkan madorotnya? Tenggelamkan. Dulu pernah kita bahas di sini, ada orang yang meneliti Bu obat diare atau disentri kalau salah itu dengan air rendaman lalat. Ayah pernah Bu di CEN ditayangkan, CEN TV. Nah ini kalau kucing lalat tidak merubah warna, rasa dan bau, tapi berbeda dengan anjing. Nah, di halaman sebelumnya tadi kaliwat. Kalau anjing Bu, dalam hadis yang tadi di paling bawah halaman pertama,
tuhuru inai ahadikum, sucinya bejana salah seorang di antara kalian. Idza walago pihil kalbu, kalau anjing minum di situ, an yaksilahu sab'a maratin, dicuci anjingnya atau bejananya? Kade, dicuci bejananya 7 kali. Kalau bisa anjing yang udah tewa, cuci 7 kali. Ari bejanana dipiceun. Ulahunna diturab. Yang pertama menggunakan tanah. Kenapa saya simpen bab air di sini? Kieu Bu, saya merit. Anjing minum di situ, berubah tidak warna, rasa dan bau? Tidak kan? Boleh nggak dipakai wudhu? Nah, iya bedana Bu. Ini membandingkan dengan kucing dan tadi lalat. Sama-sama tidak merubah. Tapi ari anjing mah Bu disuruh dibuang. Ainu tadi mah henteu. Karena umumnya ulama berpendapat dari hadis ini anjing mah najis, walaupun tidak merubah sifat airnya. Tapi sebagian yang lain, kalau tidak salah ya, Imam Malik kalau tidak salah, itu mengatakan tidak najis. Dibuangnya air bukan karena najisnya, tapi karena taat saja kepada Rasul. Karena airnya itu kan tidak berubah warna, rasa dan bau. Kenapa tuh dipiceun? Taat we ka Rasul. Karena Rasul memerintahkan begitu. Tapi baik pendapat pertama atau kedua, dua-duanya tidak membolehkan menggunakan air yang di situ anjing minum untuk berwudu. Walaupun satu makan najisna, dua karena ta'abudi. Tapi yang paling pokok, walaupun tidak berubah warna, rasa dan bau ya bab ieu mah tetap dibuang, tidak digunakan untuk berwudu. Tapi kalau kucing atau lalat berbeda. Kalau minum di situ itu tidak menajiskan airnya. Termasuk diantaranya kalau hewan-hewan yang halal dagingnya dimakan. Domba minum didinya, hayam minum didinya. Misal Bu dina bak itu, jadi kita punya bak nih, hayam nyengcre di bibir baknya minum, atau ada burung minum di situ. Halal tidak Bu burung? Halal. Yang halal dimakan itu tidak najis hewan. Nah kalau anjing itu menurut pendapat kebanyakan ulama memang ada dalil khusus, makanya tidak digunakan air bekas minumnya. Apakah karena najisnya atau bukan, yang pokok taat we, gitu we, simpel. Walaupun secara kasat mata Bu tidak berubah warna, rasa dan baunya. Yang terakhir, air bekas pakai. Air bekas pakai teh kieu Bu, 1 ember dikobokin. Kan ada bekasnya ya, boleh nggak dipakai lagi oleh yang lain. Kalau airnya banyak, itu masalah kan eta mah. Seperti di beberapa pesantren suka ada kulah Bu, wudu didinya diutahkeun ka didinya gitu. Tapi caina lega. Anas bin Malik meriwayatkan, qoma man kana qaribad dar ila ahlihi. Ketika datang waktu sholat, orang yang berada dekat rumah pulang ke rumahnya untuk berwudu. Wa baqiya qaumun, tersisalah beberapa orang yang rumahnya jauh. Fa utiya Rasulullah bimihdob min hijaratin bihima. Lalu dibawakan sebuah bejana yang terbuat dari batu berisi air. Kira-kira ageng alit ya. Kabayang mawana ge berat tuh, berarti naon? Alit bejana. Kemudian pasoguro mihdob an yabsuto pi kapahu. Bahkan bejana itu sangat kecil, cukup sekedar untuk membentangkan telapak tangannya. Jadi segede kieuan bejana. Siga urang berenang zubleg berenang. Semacam zubleg. Nya zubleg gitu kan ka alit Bu, eusian cai. Berarti kan sakieu tah gitu. Fatawaddo al qaumu, lalu orang-orang pun wudu seluruhnya pakai air yang ada di situ.
nu bekas nabi teh Bu diaranggo padangan sakedik Bu. Kam kuntum, berapa kalian? Lebih dari 80 orang. Nah ini jadi dalil bekas wudhu ternyata tetap bisa dipakai berwudhu. Dalam keterangan lain Rasulullah bersabda, Ibnu Abbas meriwayatkan, karena yaktasilu bipadli Maimunata. Nabi pernah mandi dengan air sisa Maimunah. Jadi air sisa kan ada jolang, nah gini kan dikobokin, nah kieu ada sisanya. Lain sisa teh kieu ngeum didinya, asa bukan begitu Bu. Kan itu ya tangan masuk lo ke situ Bu. Sisa ari kitu mah disiukan make naon? Pakai gayung eta mah lain sisa atau apalagi make shower. Sisa abdi di luhur. Nyata torna aya keneh itu bukan sisa. Sisa tuh ini Bu, karena ada interaksi antara kulit orang yang make dengan air. Nabi pernah make. Dalam keterangan lain, iktasala ba'du azwajin Nabi, sebagian istri Nabi mandi pijab natin dalam sebuah jabnah itu kalau sekarang mah Bu macam jolang gitu. Pajaan Nabiyu, lalu Nabi datang lihat tawaddo'a minha, untuk berwudu menggunakannya atau untuk mandi. Lalu ada orang mengatakan istrinya itu, ya Rasulullah, ini kuntu junuban, tadi saya junub mandi pakai air itu. Maka Rasul menyampaikan, innal ma'a la yujnib, air itu tidak menjunubkan. Nabi nganggo tuh berarti Bu, pakai. Kenapa Nabi pakai air itu? Kembali ke dalil umum tadi, air itu suci, tidak bisa dinajiskan oleh apapun kecuali berubah warna, rasa dan baunya. Tak kira-kira nu diangkun Nabi robah tuh Bu. Nah itulah diantaranya. Makanya ulama tadi ada yang berpendapat, jadi selama air itu tidak berubah warna, rasa dan bau dengan najisnya, maka banyak atau sedikit tidak jadi masalah, masih bisa dipakai untuk berwudu. Nah pengecualian tadi bab anjing, walaupun tidak berubah warna, rasa dan bau, tetap tidak dilayak dipakai untuk bersuci. Nah ini baru bab pertama kaitan dengan bab air sebagai alat bersuci. Sakitu nu kapiatur berian utaroskeun mangga taya cekip berarti. Silahkan. Pamit aya insyaallah sasi payun disambung deui. Mohon maaf andai kata ada yang kurang berkenan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.